Ada yang sudah terjawab, ada yang misalnya belum terjawab. Eh, saya mohon maaf gitu ya untuk kasus-kasus tertentu yang memang belum sempat terjawab dengan baik. Namun saya tidak menutup akses komunikasi teman-teman, Bapak Ibu. Jika memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan, nanti tidak apa-apa untuk chat lagi. Seperti kemarin setelah setelah materi yang pertama gitu ya, ada dari Ristrak ya, konsul untuk ini dibuatkan diberikan guideline terkait dengan penawaran ke B2B dan kemudian juga desainnya sudah saya kasih feedback gitu ya. Kemudian ada juga dari Bu Titin ya kemarin yang eh, permintaan WhatsApp juga sudah gitu ya. Semoga saja bisa digunakan. Baik, hari ini kita akan ngobrolin tentang strategic partnership atau gimana sih kita bermitra, apakah memungkinkan antara Pak Edi, antara Bu Dian, antara Bu Intan gitu ya, Mbak Intan, kemudian dengan Mbak Kartika, mungkin nggak sih kita bermitra gitu. Jadi mitra tuh jangan jauh-jauh dulu ngobrolnya, di antara kita semua aja dulu di dalam sini, mungkin nggak bermitra gitu. Permit, oh tapi kan kita sama-sama jualan kaos Mas, ya tidak ada masalah gitu. Mitra itu tidak ada masalah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dulu ada mitra antara dua kompetitor yang berbeda gitu ya, pesawat Sriwijaya Air dengan Garuda Indonesia. Itu kan saingan ya. Tapi kok temenan gitu ya, malah justru kerja bareng gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mitra itu tidak mesti dari satu atau dari beda perusahaan. Kadang tuh satu industri yang sama jadi bisa jadi mitra. Oke, next dulu Mbak. Agenda kita hari ini hanya tiga aja Bapak Ibu. Untuk materinya ada partnership fundamental, partnership rules, dan partnership model. Nah, ini tuh apa sih gitu ya? Kita akan bicara tentang basic-basicnya si kemitraan itu bagaimana kalau kita mau bangun kemitraan dengan orang lain. Ini saya tidak bicara terkait dengan eh apa namanya eh franchise gitu ya. Biasa kan orang bicara franchise tuh kalau kemitraan. Ini kemitraan bisnis, kerjasama antara bisnis. Kemudian bagaimana aturannya dan bagaimana contoh-contohnya. Next. Nah, ini beberapa minggu lalu yang sempat heboh. Ada perusahaan sepatu di Klaten, perusahaan sepatu lokal, namanya Aero Street. Dia kerjasama dengan Bon Cabe. Bapak Ibu tahu Bon Cabe? Bon Cabe ini kan makanan ya. Iya. Kok Bon Cabe kerjasama sama produsen sepatu sih? Akal lucu nih, ya kan? Nah, Aero Street. Jadi perusahaan sepatu lokal dari Klaten ini lagi jadi buah bibir di mana-mana karena dia kerjasama dengan Bon Cabe, dia kerjasama dengan Indomie, dia kerjasama dengan macam-macam. Kalau menurut kita yang apa sih eh, otaknya lurus-lurus aja gitu ya, yang nggak kreatif misalnya gitu ya, itu mikir ya bikin aja sepatu gitu kan. Ngapain kerjasama? Kok dengan makanan lagi? Nah, Bapak Ibu bisa cek. Aero Street itu tuh paling aneh tapi paling laku. Jadi dia biasanya bikin gini. Saya akan ngeluarin desain dengan bon cabe untuk 5.000 pieces atau 10.000 pieces. Itu paling hitungan hari udah habis. Jadi kalau ditanya, Aero Street ini perusahaan sepatu, Mas. Saya bisa bilang kayak, sepertinya Aero Street ini bukan lagi perusahaan sepatu. Dia perusahaan sepatu dan konten. Jadi dia itu kerjasama dengan siapa aja untuk jualan konten. Kebayang nggak produknya Bapak Ibu kerja bareng dengan mana dan desainnya dibuat khusus untuk itu? Misal, kerja bareng dengan anak-anak K-pop se-Indonesia, kerja bareng dengan orang-orang pecinta lingkungan, kerja bareng dengan produk-produk tertentu. Nah, ini contohnya aja ini. Ini kan dari bukan lagi dua alam yang berbeda. Ini kalau manusia ini bukan lagi dua dua apa ya, dua jenis industri doang ini. Ini sudah beda jauh gitu. Makanan sama sepatu. Kok bisa sih kerjasama? Begini lagi gayanya. Terus yang kedua, ada makanan sama musik. Nah, ini mah udah biasa ya. Nah, jadi BTS, iya nggak sih? Ya BTS ya. BTS sama McD.
Ada BTS sama McD. Jadi BTS ngeluarin menu khusus untuk McD walaupun mirip-mirip. Di di apa? Malaysia ada Upin Ipin sama Tupperware, ya, kerja bareng Upin Ipin sama Tupperware. Di Jakarta ada papan iklan Karta sama Grab, ya. Selama ini kalau misalnya orang naik motor nggak diapa-apain, kebetulan karena di Jakarta macetnya minta ampun, ya sudah. Akhirnya papan iklan Karta itu kerjasama sama Grab, dipasangi di motornya. Kemudian ini biar jadi kerjasama gitu yang saling menguntungkan. Nah, Bapak Ibu, yang perlu menjadi perhatian dari kita itu adalah, Mas Rizal, mungkin nggak ya perusahaan-perusahaan seperti kita yang small medium, misalnya punya Bu Dian, punya Bu Intan, punya apa Bu Tini, kerjasama gitu dengan mitra-mitra tertentu. Ya bisa-bisa saja, misalnya Bu Tini ingin baju-baju gamisnya, baju-baju umrohnya ada tema, misalnya ada tema NU, jadi dia ada siluet-siluet hijau, ada tema-tema, misalnya kerjasama dengan oh, apa, pelukis kaligrafi mana, sehingga ada rumbai-rumbainya, ada gambar-gambar kaligrafi atau misalnya hal-hal tertentu yang digunakan gitu, itu bisa saja gitu. Nah, jadi memang eh, jangan menutup gitu ya, jangan menutup potensi bahwa kita ternyata bisa gitu. Nah, ini contoh misalnya Pak Wildan gitu ya, konveksi eh, baju kolab sama usaha bucket gitu ya. Kolaborasi lah, bahasanya kemitraan itu kolaborasi lah ya, paling gampang gitu ya. Bapak Ibu, nah misalnya tadi punya Bu Kartika gitu, wah di Kudus doang nih, kenapa nggak collab atau bermitra dengan apa, produk lain, misalnya punya Pak Pipit kah atau punya Bu Tini kah, ya bisa-bisa saja kan. Kurang lebih seperti itu, misalnya kayak yang pengrajin batik gitu, misalnya kolaborasi sama Butini bikin baju umroh yang ada batik-batiknya, misalnya seperti itu. Jadi kemitraan usaha ini Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk memperbesar pasar, menguatkan beberapa hal. Nah, next Mas Bella. Oke. Jadi kemitraan usaha kreatif ini Bapak Ibu, eh, ada apa di situ tertulis, dia punya ini, dia punya definisi, ada perjanjian formal. Nah, kemitraan usaha kreatif atau kemitraan apapun, definisinya apa? Perjanjian formal. Nah, ada nih orang, wah, saya udah collab kok sama ini, saya udah kerja bareng kok sama ini. Apa kerja barengnya? Oh, kerja barengnya itu saya sama dia, kita jualan bareng, jualan makanan bareng. Di mana? Di pinggir jalan. Saya kebetulan yang punya minumnya, misalnya, kemudian Mas Dani misalnya namanya yang punya makanannya. Kita buka bareng tuh di sana. Ada perjanjiannya nggak? Enggak, itu punya teman saya kok. Oke. Berjalannya waktu, ternyata rame orang apa, beli minuman, yang beli makanan nggak rame nih, cuma minuman doang. Paling tinggi itu penjualan minuman, makanannya kurang laku. Begitu yang minuman mau bikin lagi di tempat lain, makanannya bilang, loh kok saya nggak diajak. Si minumannya bilang, ngapain saya ajak, orang di tempat pertama aja kamu nggak terlalu laku. Loh tapi kan kita bikin usaha rombongnya barengan, saya punya makanan, situ punya minuman. Berantem. Ya kalau gitu, kalau mau bikin lagi rombongnya, apa namanya, penjualannya, gerobaknya gitu, jangan pakai brand kita dong. Kan saya nggak diajakin. Nah, kenapa di awal tidak ada apa, perjanjian formal? Ini UMKM tuh selalu kayak gini. Kalau kerjasama tuh pokoknya yang penting sama-sama duduk di tempat kopi atau ketemu di arisan sudah oke, langsung jalan. Tidak ada perjanjian gitu ya. Sebenarnya perjanjian itu mengamankan Bapak Ibu. Jadi perjanjian formal antara dua atau lebih bisnis untuk bekerja sama demi manfaat dan tujuan bersama. Nah, misalnya itu dari awal sudah diperjanjikan gitu, bahwa kalau salah satu sepi gimana ya nggak apa-apa, yang penting kita bayar sewa sama-sama gitu. Saya nebeng kamu cuman buat ngenalin brand saya aja gitu, nggak berharap terlalu banyak laku, misalnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu,
eh, apa tujuan atau prinsip kemitraan, sorry, apa prinsipnya kemitraan? Ya saling membutuhkan gitu. Jadi jangan bekerja sama dengan orang yang tidak terlalu membutuhkan kita. Nanti kita disepelekan secara bisnis, ya. Lalu kemudian apa? Selain saling membutuhkan gitu ya, Bapak Ibu, itu saling memperkuat. Jadi fungsinya si mitra ini itu memperkuat kita punya pemasaran, kita punya operation, misalnya kemitraan antara apa Bapak Ibu yang punya mesin jahit gitu ya dengan yang punya distro gitu. Itu saling memperkuat satu sama lain. Jadi jangan gini, bermitra itu jangan cuman pikir menang sendiri. Ah, yang penting mah yang masuk di saya banyak gitu. Yang penting yang masuk di saya banyak. Saya nggak peduli lah servis. Orang banyak kok yang masuk di sini bukan cuman dia. Iya, kalau dia yang kayak dia kecewa ada 10 orang, kemudian 10-10 itu ternyata nongkrong di warung kopi yang sama, lalu tiba-tiba mereka bilang kayak saya nggak mau lagi jualan sama kamu. Ya selesai, selesai. Udah nggak bisa kalau kita jualan. Ingat ya bahwa customer apa yang butuh kita, mitra yang butuh kita. Mitra itu bisa juga customer kita loh. Bisa jadi mitra kita gitu ya. Yang kecewa dengan kita ya bisa saja. Misal nih, kita kirim-kirim barang. Tapi kelakuan kita ketika kirim barang tuh bahasa kita nggak sopan. Sehingga terkenal tuh misalnya satu satu Jakarta Selatan bahwa oh jangan mau ngambil barang dari Mas Rizal gitu. Kenapa? Su- itu tuh tidak menguntungkan gitu. Oh, telat bayarnya, udah gitu. Oh, kalau kita telat ngambil, dianya marah-marah, ngebentak-ngebentak gitu ya. Kalau barang telat sehari aja kita udah dihina-hina, dihujat. Wah, males lah. Akhirnya apa? Antara JNT ketemu sama Tiki, antara Tiki itu kan orang-orangnya itu aja. Orang-orang itu tuh aja itu. Karena apa? Ketika mereka bikin bisnis, direkturnya Tiki, manajernya Tiki ketika mau apa pindah, paling pindah ke perusahaan logistik juga kan. Dia udah tahu kelakuan kita. Begitu kita tidak menguntungkan, tidak saling memperkuat, tidak saling membutuhkan, dan tidak menghormati satu sama lain. Paling dia bilang aja, alah kita mah Tiki nggak mau melayani Mas Rizal lagi, rese orangnya. Akhirnya apa? Yang terjadi lama-lama, kalau masih ada yang mau. Tapi kalau ternyata ada 5 perusahaan logistik besar di Jaksel yang sudah tidak mau melayani saya, kemana saya mau kirim? Mati bisnis. Jadi hati-hati untuk nge-treat orang. Saya juga pengen ngasih satu pesan ini kejadian di saya beberapa minggu terakhir gitu bahwa apa yang kita lakukan dengan mitra usaha kita di hari ini dengan siapapun di hari ini itu tuh efeknya belum sekarang belum. Saya saat ini sedang memanen saat ini minggu lalu khususnya saya sedang memanen hasil hasil kemitraan saya, hasil kerjasama saya, hasil pertemanan saya 14 tahun yang lalu. Bayangin Bapak Ibu. Jauh nggak itu? 14 tahun yang lalu ya. Tiba-tiba saya kan lagi mengerjakan event ini sponsor gitu ya. Tiba-tiba ada apa sih namanya teman yang datang. Oh, Zal, masih ya di event ini? Iya. Oh, saya sekarang di sini. Boleh nggak saya ikutan di event kamu? Saya pikir loh, Anda sekarang kerja di mana? Saya bilang kita sama-sama dulu jadi panitia bermitra di kepanitiaan ini. Sekarang kerja di mana, Mas? Oh, saya sekarang adalah bagian corporate communication Mind ID. Oh, apa tuh Mind ID? Oh, Mind ID ini adalah holding perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang membawahi Freeport, Vale, perusahaan emas Antam sama Bukit Asam. Terus apa event kamu? Saya bilang saya ada event ini. Berapa butuhnya? Berapa miliar butuhnya? Saya ada nih dananya gitu. Kalau mau ditanya, kapan saya terakhir ketemu dengan dia? 14 tahun yang lalu. Tapi first impression kita bertemu dia masih ingat gitu Bapak. Oh, ini si Rizal gitu. Kalau dulu kerja bareng dia enak satset. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita perlu jaga gitu. Sehingga prinsip kemitraan itu membutuhkan, memperkuat, menguntungkan. Oke, next. Nah, ini manfaat kemitraan Bapak Ibu. Memperluas jaringan pasar. Di sebelah kiri terlihat ini ada apa? Gambarnya ada KFC ya. Ada penjualan CD di KFC. Bapak Ibu ada di sini yang masih sebelum boykot-boykot sempat makan di KFC? Ada yang sempat makan di KFC? Itu dia jualan apa di KFC selain jualan ayam? Jualan Di CD. musik.
Musik. Ah, lucu ya. Emang nggak ada Ya, toko musik? Kok sama ada main VCD? juga tuh mainan anak-anak. Oh, ada mainan anak-anak. Ini kan lucu sebenarnya. Perusahaan makanan, jualan mainan, jualan VCD. Kok iso gitu loh. Tapi itu memungkinkan gitu. Nah, tujuannya apa? Memperluas jaringan pasar. Bahkan Bapak Ibu, lucunya gini. Jualan CD, VCD, jualan kaset, jualan musik di toko musik itu tidak mampu mengalahkan penjualan VCD di KFC. Lucu ya? Kan ini kayak kita kayak jualan jus di toko handphone lebih gede daripada di toko jus gitu. Apa jualan handphone di toko jus lebih gede daripada di toko jus sendiri. Tapi kok bisa kejadian? Ya bisa-bisa saja. Nah, jaringan pasarnya tambah, akses ke sumber daya baru atau ke apa namanya ke resources, oke. Kemudian meningkatkan kredibilitas bisnis, ya. Lalu mendukung finansial juga, sama kita bisa mempelajari pengetahuan baru. Jadi banyak sekali manfaat bermitra, ya. Ya, jadi jangan jangan kerja sendiri aja gitu. Kita bisa bermitra. Contoh misalnya saya dengan desainer kalender gitu. Saya itu ada kontrak desainer kalender Bapak Ibu yang apa namanya? Kerjaannya dia setiap tahun tuh hanya mendesain untuk saya aja. Dia tidak mendesain untuk yang lain. Sehingga apa? Konten yang saya buat itu dipakai kurang lebih 350 klien se-Indonesia yang nilainya angkanya lumayan fantastis. Kenapa? Karena klien-klien saya belinya desain sebenarnya, bukan cetaknya. Udah nggak bikin. Kalau cetak tuh semua percetakan bisa. Mau di mana aja bisa orang nyetak. Cuman desainnya itu hanya ada di tempat saya. Nah, that's why saya kemudian bekerja sama dengan salah satu desainer ternama di Indonesia yang kemudian membantu saya untuk menciptakan desain-desain yang bagus. Oke, next. Nah, kerjasama kemitraan boleh dilakukan jika, nah ini ada syarat-syaratnya, Bapak Ibu. Kalau mau kerjasama nih, misalnya apa? Dari Nom Souvenir mau kerjasama sama Bukartika gitu yang sama-sama juga mainan di souvenir atau misalnya Pak Iswandi mau kerjasama sama Pak Sandi misalnya atau dari Pak Edi misalnya mau kerjasama dengan siapa di sini yang dekat-dekat gitu ya Pak Ervando let's say gitu jadi kita bisa saling kerjasama tapi ada syaratnya, ada apa ya ketentuan-ketentuannya. Yang pertama tujuannya jelas dulu. Kita mau nyari apa nih? Mau jualan bareng, mau mempermudah eh, apa sih jualannya supaya lebih murah. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Misalnya di sini ada beberapa orang yang mungkin untuk pameran. Misalnya punyanya Bu Kartika, Bu Intan, sama Bu Tini misalnya. Ke Inacraft. Bapak Ibu pernah dengar Inacraft ya? Misalnya Inacraftnya berbayar misalnya. Satu standnya harganya 10 juta. Oh kita bisa kerjasama. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita kerjasama adalah supaya harga standnya itu bisa dibagi tiga, dibagi empat. Ya udah nggak apa-apa. Udah jelas tujuannya. Terus tertulis gitu ya. Buat kontrak. Jangan sampai setelah pameran misalnya apa yang satu bayar lebih banyak, yang satu tidak bayar-bayar. Nah, oh saya kan nggak laku. Wong waktu di Inacraft itu kita bertiga kerjasama, punya saya nggak laku, wong punya kalian yang laku. Masa saya bayar lebih apa sama dengan kalian kan kalian lebih laku. Loh, perjanjian awalnya gimana? Perjanjian awalnya kan kita sama-sama datang bagi tiga itu di Inacraft. Kok sekarang karena yang lebih laku punya punya si A punya si B, yang C nggak mau bayar karena dia ngerasa dia nggak laku. Lah perkara laku kan perkara lain. Iya kan? Laku itu ya tergantung produk. Kalau produkmu api, ya ada yang beli gitu. Kalau produkmu jelek, tidak ada yang mau. Walaupun kita sama-sama di Inakrab. Sekarang kan awal perjanjiannya tadi apa? Ingin menyewa bareng. Iya kan? Setelah setelah apa namanya tujuannya untuk nyewa bareng gitu ya, menurunkan biaya sewa boothnya atau standnya. Kenapa kalau tidak laku kamu tidak bayar? Tidak bisa, tetap harus bayar. Makanya ada kontrak perjanjian kayak gitu. Terus peran dan tanggung jawab, bagikan tugas dan kontribusi gitu. Ini tiga-tiganya jualan atau tiga-tiganya produksi atau gimana nih? Kalau saya misalnya di Cera Production, saya fokus jualan desainer, hanya fokus desain saja. Dia nggak perlu jualan desainnya kemana-mana. Hanya boleh di tempat saya aja gitu kan. Terus ada rencana keuangan, tetapkan pembagian untung dan rugi. Ya, itu harus dibagi Bapak Ibu gitu. Jadi
tidak kemudian eh, tidak clear, apa? Tidak clear kalau rugi gimana? Orang itu Bapak Ibu ketika kerjasama mau dengan investor, ini tolong ya, tolong tolong dicatat baik-baik kemitraan dengan investor. Ini gini, kita itu selalu apa? Kalau bisnis itu pasti yang diobrolin di awal apa? Wah, kita pasti kalau untung segini, Bapak dapat sekian, Bapak dapat sekian, Ibu dapat sekian. Pernah nggak ngobrol di awal kalau rugi gimana? Ayo, alah menang, alah diem. Kenapa? Karena nggak pernah, Ada obrolin mas. nggak pernah. Coba kerjasama, pernah nggak ngobrol? Kalau kita rugi gimana ya? Ah, ntar dulu lah mikir rugi. Jangan takut jadi pengusaha. Kita harus maju. Tidak boleh negative thinking. Iya, gitu ya. Iya, memang betul. Tapi kalau seandainya terjadi, contoh, contoh, kerjasama dengan desainer, ternyata desainernya desainnya nyontek, punya orang lain, akhirnya terkenal tuh. Wah, ini nih, apa namanya, desain yang diproduksi sama Mas Rizal nih desainnya itu nyontek dari perusahaan lain. Akhirnya apa? Yang saya kan tidak tahu apa-apa, orang saya cuma produksi. Kenapa sementara desainernya yang membuat apa? Hasil produksinya tidak bisa dibeli orang karena desainnya menyontek. Sekarang pertanggung jawabnya yang menanggung rugi siapa kalau kayak gitu? Nah, pertanyaannya yang menanggung rugi siapa? Ya, jadi nama kita tuh yang rugi. Nah, itu gimana tuh? Jadi teman-teman, kalau mau ada kerjasama, pikirkan dia punya potensi rugi resiko. Memang semangat 45 itu selalu ada, tapi ada namanya mitigasi resiko. Jadi dari awal kita udah ngasih tahu gitu. Ini kurang-kurangnya di mana gitu. Kemudian strategi komunikasi, ngobrolnya gimana kita? Mau lewat email, tercatat atau mau lewat telepon? Nah, banyak nih, Bapak Ibu banyak juga UMKM tuh. Kalau udah asik ngobrol lewat telepon, oh is gampang ya, is nanti ini itu gitu. Nggak pernah dicatat. Padahal abis ngobrol itu, abis telepon tuh kalau di link, chat, chat lagi lewat WA. Oh iya, Bu Nomi, sorry Bu Intan, tadi kita ngobrol begini ya, cara production itu sama ibu itu, saya catat tuh, saya ini lagi. Kita tuh tadi ngobrol itu itemnya ini ya. Begitu Bu Intan bilang, oke Mas Rizal, sesuai kok antara kita obrolin dengan yang Mas Rizal tulis di WA. Oke, saya jalan ya Bu, jalan. Kenapa begitu? Untuk mengkonfirmasi, karena ada orang tuh, kayak dia lupa gitu yang dia bilang tadi apa. Saya juga iya-iya aja gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Oke, next. Nah, ini contoh model-model kemitraan itu ada banyak banget Bapak Ibu. Tapi saya kasih contoh dalam hal marketing dan operasi gitu ya. Kolaborasi pemasaran misalnya dua bisnis bekerja sama untuk mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan yang sama. Contoh kedai kopi dengan toko roti gitu. Itu sama tuh. Ya kedai kopi sama toko roti wajar kerjasama. Ada co-branding, brandnya barengan. Ya, misalnya butik pakaian kecil bermitra dengan desainer lokal untuk menciptakan lini pakaian edisi terbatas. Kalau dalam hal ini Butini adalah desainernya, jago bikin barang, mungkin nggak Butini kerjasama dengan toko-toko pakaian di Kudus misalnya, atau di Butini itu di mana ya? Saya lagi lupa lagi di eh, Jawa Timur. Lamongan mas. Nah, kemudian ada referral. Satu bisnis mereferensikan klien ke bisnis lain. Biasanya ada komisi atau mereferensikan. Misal nih, perusahaan umroh dengan Butini. Setiap perusahaan umroh yang merekomendasikan pembuatan baju di Butini, maka perusahaan umrohnya akan dapat sebagian dari penjualan itu tadi. Misalnya kayak, oh ada 50 orang yang di saya. Oh, satu bajunya saya kasih perusahaan umrohnya 30.000 atau 50.000 atau 100.000. Maka kalau 50 orang sudah dapat berapa tuh? 5 juta ya misalnya. Terus kerjasama operasi misalnya. Di operasi berbagi sumber daya. Dua perusahaan berbagi sumber daya operasional seperti peralatan, staf, atau ruang fisik untuk mengurangi biaya. Ya, dua restoran kecil berbagi layanan pengiriman untuk penghemat logistik dan transportasi. Satu jualan kebab, yang satu jualan ayam bakar. Bingung nih, aduh, kalau saya punya bagian pengantaran, ini rugi nih kalau saya punya pengantaran untuk saya doang. Kenapa?
Karena belum tentu setiap jam itu ada pengiriman kebab. Gimana kalau yang jual kebab dengan yang jual ayam bakar kerjasama, kita sewa bareng nih. Dia punya apa namanya tukang antar makanannya kita sewa bareng. Sehingga kalau dia lagi nggak ngerjakan punya saya, dia bisa ngantar punya bapak. Nah itu kan enak tuh. Itu berbagai sumber daya. Itulah yang terjadi juga dengan kantor-kantor di Jakarta. Bapak Ibu mungkin bingung gitu. Kenapa Cera Production misalnya tempat saya dulu di ruko berdiri sendiri ya sekali sewa rukonya bisa hampir 100 juta setahun gitu ya. Sekarang itu beda. Saya nggak mau lagi di ruko. Cera Production tuh saya taruh di dalam namanya coworking office. Jadi kita gabung dengan kantor-kantor lain dalam satu gedung. Yang terjadi apa? Biayanya turun. Bapak Ibu coba bayangkan ya. Di kantor Makassar, setiap tahun saya menghabiskan minimal 100 juta untuk sewa ruko, listrik, macam-macam. Ketika saya pindah, saya gabung dengan kantor-kantor lain di dalam satu gedung. Saya tetap masih bisa jualan. Kemudian kualitas hidup teman-teman di cabang jadi lebih bagus. Kenapa? Karena sudah nggak mikirin listrik, nggak mikirin internet, nggak mikirin bersih-bersih. Semuanya sudah disiapin. Bahkan pantry-nya, piringnya dicucikan. Bapak Ibu bayangin ya. Dari kurang lebih 100 juta satu tahun, saya turunkan biaya menjadi hanya 24 juta satu tahun dengan jumlah karyawan yang sama, dengan kualitas hidup yang lebih baik. Kenapa? Mereka udah nggak perlu lagi, karyawan saya di cabang-cabang itu sudah tidak perlu lagi mikirin, aduh ini belum disapu. Makan, makan tinggal taruh, ada yang nyuci. Air minum kalau habis nggak perlu mikirin beli galon di mana. Internet kalau rusak tinggal komplain. Jadi kita bisa tuh yang namanya berbagi sumber daya. Ya, nah itu bisa terjadi misalnya kalau di dalam satu kota yang sama, Bapak Ibu punya kenalan penjahit, oh berat nih bagi saya beli mesin jahit sendiri, kenapa nggak ngobrol sama orang lain? Nah, bisa juga ngobrol sama klien kayak, boleh nggak Bapak Ibu silakan deposit dulu dana ke saya akan belikan mesin ini supaya saya bisa lebih murah lagi ngerjain punya Bapak Ibu. Kalau kita punya 10 klien, masing-masing klien deposit 5 juta, udah dapat 50 juta, dapat satu mesin misalnya gitu ya. Tapi nanti kita kasih harga khusus gitu, promo bagi orang-orang yang sudah invest. Di Yogyakarta tuh ada yang kayak gitu, perusahaan laser gitu ya. Jadi dia buka open investment sehingga apa? eh, yang bermitra dengan dia itu tuh dapat harga khusus dan dia juga bisa beli mesin gitu. Nah, yang terakhir pengembangan produk bersama. Jadi bareng-bareng nih ngobrol, kita kembangin produk yuk antara misalnya Kasapa Shop dengan apa Bulena misalnya atau misalnya Pak Ervando dengan dari Wisma atau dengan Pak Edi gitu. Yang ngobrol bisa juga gitu. Misalnya ada sesuatu yang tidak laku di Medan atau di Padang bisa saja di Bekasi jadi laku. Ya kan? Itu kita nggak tahu perlu dicoba gitu. Kemudian kolaborasi rantai pasok. Rantai pasok itu sumber daya ini ya, Pak Ibu. Rantai pasok itu bahasa ininya itu kayak sumber daya bahan baku, sumber daya vendor gitu. Jadi misalnya sebuah merek fashion lokal bermitra dengan pemasok kain terdekat untuk memastikan akses kain yang konsisten dan terjangkau gitu ya. Jadi contoh juga misalnya restoran nih. Kenapa restoran-restoran besar Bapak Ibu? Coba perhatikan, restoran-restoran besar kenapa walaupun harga cabai naik, dia kelihatan tidak pusing gitu? Karena dia udah kontrak, udah pasti itu dikirim ke dia, gitu. Oke, siap. Sudah ada peringatan ini bahwa kita sudah harus selesai. Next. Nah, kesalahan umum membangun kemitraan, Bapak Ibu, berbagi modal alih-alih biaya gitu ya. Jadi apa maksudnya? Kita kalau kerjasama itu yang dibagi itu bukan modalnya, tapi biaya yang keluar tuh berapa kita bagi bareng. Ya, bukan modal kita kita sertakan juga ke sana gitu loh. Ya. Kemudian menjadi mitra karena tidak mampu menggaji. Nah, jangan ajak orang bermitra kalau kita sendiri sebenarnya tidak mampu apa namanya untuk menggaji karyawan kita sendiri gitu loh. Jadi pastikan dulu kita juga sudah siap sebenarnya untuk menggaji gitu. Kalau memang ada hal-hal yang perlu digaji gitu. Lalu tidak adanya perjanjian tertulis seperti sudah saya bilang tadi. Kemudian yang terakhir adalah proporsi kemitraan yang tidak seimbang. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pikirkan. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya.
Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.